Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh beribadah bersama di dalam media online ini. Dan kiranya kita terus tetap bersemangat untuk mengikut Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan walaupun kita masih belum dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruang gereja. Tetapi kita mengharapkan untuk di masa beberapa waktu lagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah di dalam gedung gereja. Dan itulah yang menjadi doa kita, agar Tuhanlah yang membuka jalan supaya kita boleh bersama-sama beribadah bersama lagi. Oleh sebab itu saudara, marilah kita siapkan hati kita hari ini untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah putus-putus mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh hidup, itu semua karena kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, kami masih boleh belajar firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berikanlah kami hikmat pengertian untuk mengerti firman-Mu yang akan kami belajar sebentar nanti melalui Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar kami dapat terapkan dan kami dapat lakukan di dalam hidup kami. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah di tengah kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah jangan takut, Tuhan sentiasa ada. Yang didasari daripada teks Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran merupakan hal yang normal bagi seseorang manusia. Tetapi saudara, ketakutan dan kekhawatiran itu tidak boleh menguasai pribadi kita sehingga kan kita kehilangan iman kepada Tuhan. Nah, saudara, perbedaan antara ketakutan dan kekhawatiran adalah, ketakutan adalah ketika kita berhadapan dengan suatu objek yang nyata di hadapan kita. Sebagai contoh, ketika ada ular yang lalu di hadapan kita, maka kita menjadi takut. Manakala kekhawatiran pula adalah sesuatu objek yang kita berhadapan tetapi ia belum pasti terjadi. Dan itu sering disertai dengan persoalan-persoalan, yaitu jika atau bagaimana. Nah, contoh di dalam krisis dunia hari ini yang berkaitan dengan COVID-19. Kekhawatiran kita adalah, apakah yang akan berlaku jika aku dijangkiti virus ini? Atau bagaimanakah dengan pekerjaanku, masa depanku jika tiba-tiba PKP itu dilaksanakan semula? Inilah bentuk-bentuk kekhawatiran yang belum pasti terjadi, tetapi itu menjadi kebimbangan di dalam pribadi setiap orang. Nah, jadi inilah perbedaan antara ketakutan dan kekhawatiran. Dan dua hal ini tidak lari daripada hidup manusia. Inilah warna yang dihadapi oleh semua orang. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Apalagi saudara, hari ini isu ketakutan orang ramai selain daripada COVID-19 adalah berkaitan tentang pengait. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagi pandangan saya adalah soal pengait yang mau mengambil kepala untuk kononnya membina jembatan yang kukuh. Untuk masa sekarang itu tidak lagi relevan. Karena pertanyaannya adalah, apakah zaman modern hari ini itu tidak cukup bahan yang canggih untuk membina jembatan yang konkret? Kita bukan lagi berada di zaman yang kuno, tetapi hari ini kita berada di zaman yang modern.
zaman yang tanpa sempadan, zaman yang canggih, yang manusia boleh mencapai sesuatu, mencipta, membina sesuatu dengan teknologi. Tetapi saudara, jika ada orang yang berniat mau mengambil organ badan untuk dijual, itu kemungkinan ada kebenarannya. Nah, inilah isu yang hangat hari ini, sehingga akan menjadikan orang panik, orang takut, orang cemas, sehingga bunyi-bunyi atau bayang-bayang itu pun disangka pengaib. Wah, kita lihat saja bagaimana tahap ketakutan orang hari ini. Seolah-olah kita hidup tidak ada Tuhan yang sedang mengawal keadaan. Oleh sebab itu saudara, jangan menjadi orang yang menyebarkan ketakutan di sini sana kalau engkau belum pasti itu betul. Tapi jadilah orang yang memberikan kata-kata semangat, kata-kata penghiburan, bukan kata-kata yang melemahkan atau menakutkan. Nah, oleh sebab itu saudara, saya ingin kita belajar daripada bahagian firman Tuhan ini di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 yang akan menjadi jawaban untuk kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita hari ini. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, akibat daripada dosa bangsa Israel yang memberontak dan juga mereka menyembah berhala, maka Allah menghukum bangsa Israel ini melalui bangsa Asyur yang menawan mereka dan membawa mereka ke pembuangan di Babel selama 150 tahun. Saudara, walaupun mereka ini tetap keras hati dan memberontak, namun Allah tetap mengasihi mereka. Allah tidak membuang bangsa Israel, tetapi pembuangan di Babel itu bertujuan sebagai penghukuman bagi mereka untuk mendisiplinkan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Dan dalam masa yang sama Allah juga mau memulihkan keadaan mereka. Nah, sebab itu saudara, di dalam ayat yang ke-10 itu Allah berkata, "Janganlah takut. Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara, ketakutan dan kebimbangan juga dialami oleh bangsa Israel pada waktu masa pembuangan di tempat musuh itu. Ya, mereka takut akan orang-orang Asyur yang menindas mereka. Mereka bimbang bagaimanakah masa depan mereka. Tambahan lagi seolah-olah Allah mengabaikan mereka dan tidak mendengar doa mereka akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Tetapi saudara, ternyata Allah begitu mengasihi umatnya. Allah tidak membuang mereka, tetapi Allah memberikan mereka pengharapan, yaitu dengan mengutus seorang hamba Allah yang disebut sebagai Israel untuk memulihkan bangsa Israel kepada Allah, untuk menjadi terang bagi Allah dan memberitakan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa. Siapakah dia? Dialah Mesias, yaitu Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Yesaya yang akan datang. Dialah pengharapan itu yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel yang akan membawa mereka ke Yerusalem yang baru, memerintah di dalam kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, oleh yang demikian, di dalam ayat yang ke-10 ini menegaskan bahwa bangsa Israel itu tidak perlu takut kepada sesama manusia, atau tidak perlu takut kepada kerajaan Asyur yang menjajah mereka atau menawan mereka. Mengapa? Karena ada Tuhan yang menyertai, meneguhkan, menolong, dan membawa mereka kepada kemenangan terhadap musuh mereka. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Jadi saudara, jika saya yang berkata bahwa jangan takut, mungkin Anda masih ragu-ragu. Tetapi jika Allah sendiri yang berkata, engkau jangan takut. Ini aku Allahmu yang akan menyertai, akan meneguhkanmu, akan menolong, akan membawa engkau kepada kemenangan. Maka ini menjadi sesuatu kata-kata yang menguatkan kita, meneguhkan kita.
Karena Dia adalah Tuhan sendiri yang berkata demikian untuk membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan pengharapan. Nah, oleh sebab itu saudara, nilai pengajaran yang kita dapat perolehi melalui ayat 10 ini adalah yang pertama, janganlah takut pada orang yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat mengambil nyawa. Nah, saudara, dalam hidup ini ancaman yang menakutkan adalah orang yang punya kekuatan untuk mencabut nyawa. Contohnya adalah isu pengait yang kononnya mau mengambil kepala untuk membina jembatan kuat. Banyak gambar di sini, di sana diviralkan, membuatkan orang semakin takut. Tidak terkecuali juga orang-orang Kristen menjadi takut, sehingga kan hidup tidak tenang. Saudara, memang kita perlu berjaga-jaga dan berhati-hati. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak perlulah kita sampai takut atau bimbang atau khawatir sampai kita kehilangan iman. Sepertinya kita tidak punya Tuhan yang sedang mengawal keadaan. Padahal di dalam Alkitab berkata, dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kemudian di ayat yang ke-20 berkata, kemelangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia daripada semuanya itu. Saudara, dua ayat ini meneguhkan kita, seharusnya menguatkan kita. Kenapa saudara? Karena kita punya Allah yang sedang bekerja dan Allah yang sentiasa melindungi dan memelihara kita. Inilah bukti perlindungan bahwa Tuhan itu ada dan Dia mau melindungi kita dan menyertai di dalam hidup kita. Saudara, ada satu kata-kata yang menguatkan, yaitu jika aku mati itu hanya karena Tuhan yang memanggil aku. Tetapi aku tidak pernah takut kepada orang yang bisa membunuh tubuhku. Karena saat orang itu membunuh tubuhku, aku memang mati. Tetapi aku hidup di dalam kematian. Karena Yesus yang membawa aku kepada kehidupan kekal. Wah saudara, ini luar biasa. Kita tidak perlu takut kepada orang yang boleh membunuh tubuh kita, tetapi tidak dapat mengambil roh kita, jiwa kita. Karena jiwa kita ini adalah milik Tuhan. Memang ketika orang itu membunuh kita, kita mati di dalam tubuh jasmani. Tetapi saudara, kita akan hidup di dalam kematian, karena roh kita akan kembali kepada Bapa. Dan Yesuslah jalan yang membawa kita kepada Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudara, tidak perlu takut akan berita-berita hari ini yang menakut-nakutkan kita sehingga akan membuat kita tidak tenang hidup. Kenapalah saudara kalau kita berhadapan dengan orang yang mau membunuh kita? Tidak apa. Kalau memang Tuhan izinkan bahwa kita mati, kita akan mati. Tetapi ingat bahwa roh kita akan kembali kepada Bapa. Orang yang membunuh kita dapat membunuh tubuh jasmani, tetapi tidak dapat mengambil jiwa kita, roh kita. Karena roh kita adalah milik Allah. Jadi tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Tetapi saudara, jangan pernah engkau berkata bahwa aku tidak takut terhadap penjahat-penjahat yang mau membunuhku. Jika engkau hidup dalam dosa, menikmati dosa dan tidak mau bertobat. Mengapa? Karena kematianmu itu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu saudara, bertobat dan kembalilah kepada Tuhan supaya engkau hidup bersama dengan Bapa di sorga ketika kematian menjemputmu. Bertobatlah saudara. Belajarlah menjadi untuk berani melakukan segala kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dan belajarlah juga berani untuk tidak berkompromi atau melakukan dosa. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dipraktikkan, tetapi perlu dikembangkan, dipraktikkan di dalam hidup orang percaya. Karena inilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan takut ketika ada ancaman dalam hidupmu, ancaman yang sangat menakutkan. Jangan takut ketika engkau berhadapan dengan masalah kehidupan. Jangan takut ketika engkau berhadapan dengan masa depan yang belum pasti. Karena Tuhan berkata, aku
Ini adalah Allah yang akan menyertai, akan menolongmu. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Hal yang kedua, saudara, adalah jangan takut menghadapi masalah hidup. Nah, saudara, kata jangan takut yang Tuhan katakan itu, menurut pemahaman manusia adalah seharusnya, maksudnya itu adalah, ketika Tuhan berkata jangan takut, maksudnya persoalan itu hilang, atau masalah itu selesai, atau musuh itu dikalahkan. Ini menurut pikiran atau pemahaman manusia. Tetapi menurut Tuhan, ketika Tuhan berkata jangan takut dalam apapun konteks kehidupan kita, kebimbangan, ketakutan, ketika Tuhan berkata jangan takut, itu bermaksud bahwa engkau tetap akan berhadapan dengan masalah. Engkau tidak akan lepas dalam persoalan hidup. Tetapi jangan takut bermaksud Tuhan berkata, aku ada untuk menyertai, meneguhkan, menolong, dan membawa engkau kepada kemenangan daripada ancaman yang engkau sedang hadapi. Inilah maksudnya bahwa ketika Tuhan berkata, jangan takut, masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, sakit penyakit tetap ada, tetapi Tuhan juga ada. Tapi Dia berkata, tidak perlu takut, karena aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku untuk membawa engkau kepada kemenangan. Ini, saudara, memberikan kita penghiburan, kekuatan untuk kita boleh berani menghadapi kenyataan hidup ini atau cabaran-cabaran hidup ini. Saudara, bagi orang Kristen, kata jangan takut itu bermaksud berani melewati masalah. Apapun masalah-masalah, dia berani. Inilah semangat orang Kristen. Dia akan tetap berjuang karena dia tahu bahwa masalah itu tetap ada. Tetapi apa yang dia percaya, bahwa dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang sentiasa memegang janjinya. Ini semangat orang Kristen. Dia tidak takut berhadapan dengan apapun masalah-masalah di dalam kehidupan dia, tetapi dia berani melewatinya karena dia pegang janji Tuhan, yaitu jangan takut, kata Tuhan, karena aku adalah Allahmu yang akan memimpin engkau, memegang tangan kanan dan dengan tangan kanannya untuk membawa engkau kepada kemenangan. Inilah janji Tuhan. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan disiksa dan akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus mengatakan bahwa kamu juga akan mengalami penganiayaan karena aku, tetapi jangan takut. Tuhan berkata, karena aku menyertai kamu sekalian melalui Roh Kudus yang akan diberikan kepadamu. Saudara, perhatikan, Yesus dan murid-muridnya adalah kelompok yang benar. Mengapakah? Persoalannya adalah mengapakah orang yang benar itu harus mengalami ancaman? Saudara, inilah membuktikan bahwa tidak ada jaminan hidup tanpa ancaman dan cabaran, walaupun kita hidup baik-baik atau kita hidup benar, kita tidak melakukan dosa. Tetapi saudara, itu tidak menjamin bahwa tidak ada ancaman atau cabaran dalam hidup kita. Ancaman tetap ada, masalah tetap ada, tetapi selalu ingat Tuhan juga ada. Dia akan menolong kita untuk melewati pergumulan masalah kita. Sebab itu saudara, jadilah berani untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Kenapa? Selalu ingat, aku punya Allah yang hidup, aku punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada hal yang perlu aku takutkan karena aku memiliki Dia yang hidup. Saudara, keberanian adalah bukan tanpa kesulitan, tetapi keberanian adalah semangat menghadapi cabaran dengan penuh kesabaran karena engkau percaya bahwa ada Tuhan yang sedang mengawal keadaan. Oleh sebab itu saudara, apapun konteks pergumulan, ketakutan, dan kebimbangan yang engkau sedang hadapi, alami hari ini, selalu ingat kata Tuhan, jangan takut, karena ia selalu ada untuk menolong engkau. Semoga saudara, Allah menolong kita menjadi berani dan tidak takut untuk menjalani hidup yang penuh dengan cabaran ini, penuh dengan kesulitan dan penuh dengan kepahitan. Oleh sebab itu saudara,
Yang pertama, jangan takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat mengambil nyawamu. Dan yang kedua itu saudara adalah jangan takut untuk menghadapi masalah hidup. Kenapa? Alasannya adalah di ayat yang ke-10 ini Tuhan berkata, jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Akulah Allahmu yang akan meneguhkan engkau, akan menolong, akan memegang tanganmu dengan tangan kananku untuk membawa engkau kepada kemenangan dan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Inilah janji Tuhan saudara yang memberikan kita keberanian untuk kita berhadapan dengan realiti hidup di dunia ini. Jadilah berani karena kau punya Tuhan yang hidup. Kata Tuhan jangan takut itu seharusnya menjadi kekuatan di dalam hidup kita karena Dia sedang mengawal keadaan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur terima kasih firman-Mu hari ini yang memberikan kami kekuatan di mana Tuhan berkata jangan takut untuk menghadapi apapun konteks kehidupan kami dalam ketakutan ataupun kekhawatiran karena Engkau sedang mengawal keadaan. Karena Tuhan akan memegang tangan kami, menyertai kami dan menguatkan kami sehingga kami tidak perlu takut untuk berhadapan dengan apapun yang ada di sekeliling kami. Tetapi kami mau berjalan dengan iman karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih firman-Mu, berkati yang mendengar. Biarlah mereka juga diteguhkan, dikuatkan, dan diberikan semangat untuk terus mengikuti Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.